Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat jelajah Rara. Sekarang saya berada di Museum Hos Cokro Aminoto, di mana tempatnya berada di Penele Gang 7, Surabaya. Oke, sahabat jelajah Rara, sekarang kita sudah berada di Museum Hos Cokro Aminoto, di mana dulu tempat ini digunakan Presiden Soekarno pada zaman masih muda, digunakan tempat sebagai kos-kosan, tempat berkediaman dulu ya. Dulu di rumah ini juga ada dari teman dari Bapak Presiden Soekarno itu, antara lain Bapak Suiman, Alimin, Musa, sama Kartosuwiryo. Tempat ini juga digunakan sebagai Pak Cokro memberikan ilmunya, memberikan pelajaran di mana tentang Islam. Silakan, kita langsung masuk aja. Bangunan ini masih asli ya, masih asli mulai dari zaman di mana Pak Cokro Aminotonya ini hidup sampai beliau tidak ada, masih dikelola seperti aslinya, tidak berubah sama sekali. Di sini ada beberapa foto di mana pada zaman dahulu kota Penele dulu wujudnya seperti ini, teman-teman. Di sini rumah, di atas nanti saya tunjukkan bagaimana Presiden sebelum menjadi presiden Soekarno dulu, beliau pernah berkediaman di sini sebagai anak kos. Ternyata Pak Soekarno juga dulu ngekos ya. Yuk kita ke tempat yang lain. Nah, ini adalah buku-buku yang digunakan Pak Cokro mengisi masa senggangnya. Beliau membaca buku-buku ini. Kumpulan-kumpulan buku-buku dari Pak Cokro yang ada di sini masih tertata rapi, masih bisa digunakan untuk ilmu, untuk menambah ilmu. Ini bisa dibaca, tapi tidak bisa untuk dibawa pulang. Dimana dulu ini adalah foto dari beliau pas waktu mengikuti Kongres Sarekat Islam pada tahun 1913. Ini, kalau yang ini beliau mengikuti Kongres Sarekat Islam di Kaliwungu. Kaliwungu itu Jawa Tengah ya? Kaliwungu Jawa Tengah. Ini adalah contoh surat kabar pas waktu zaman tahun 1912. Surat kabarnya ya, yang bentuknya seperti ini. Yang masih ejaan lama ya, surat kabar yang masih ejaan lama. Silakan yuk ikut saya lagi. Nah, ini dulu foto Bapak Presiden kita pas waktu zaman muda, di mana beliau yang masih unyu-unyu. Ternyata dulu sempat tinggal di sini sebagai anak kos. Ini teman-teman beliau yang ada di sekolahan Surabaya ya. Ini salah satunya beliau ada di sini, dan ini beliau bersama teman-teman. Mas, ini kena air. Iya. Kalau pengen tahu teman-teman beliau yang ada ngekos yang ada di sini, nah silakan. Ada Pak Darsono. Ini Pak Darsono sama Pak Suiman.
Ini masih pakai ejaan lama ya, masih pakai ejaan lama. Ini beliau. Kalau Bapak Suiman ini yang ini, yang ini Pak Suiman, ini Suiman. Ini dulu HBS. Ini dulu murid dari Hos Cokro Aminoto juga. Yang ini Pak Muso. Beliau adalah pejuang radikal. Ini Pak Alimin. Dia juga teman sekamar ya, sekamarnya beliau. Nanti saya tunjukkan di mana kamarnya beliau. Dulu beralaskan tikar, tanpa ada kipas, tanpa ada apa ya, kasur. Nah, ini Pak Kartosuwiryo. Ini masih pakai ejaan lama ya. Pak Kartosuwiryo ini adalah anak Bumi Putra yang bersatu sosial tinggi. Ayahnya dulu Kartosuwiryo senior berasal dari kalangan priai. Priai itu kalangan yang kalau sekarang kalangan yang kaya raya, sosialita, sultan. Nah, ini dulu baju yang dipakai Bapak Cokro Aminoto pas waktu dia mondok di kediaman Pak Cokro. Ngapunten. Oh, Pak Soekarno. Salah. Ini adalah baju Bapak Soekarno pas waktu digunakan untuk mondok di rumah Pak Cokro. Ini dulu beliau pakai baju yang seperti ini, yang begitu begitu menunjukkan sosok orang yang berkarisma, orang Jawa, masih menjunjung tinggi budaya Jawanya. Beliau bangga mengenalkan budaya Jawa ke seluruh dunia dengan mengenakan baju seperti ini pas waktu zaman dia sekolah, dia mondok. Ayo Bang, kameramen ikut saya. Nah, ini pas pada zaman beliau mengikuti rapat terbuka di Betawi, Jakarta pada tahun 1923. Kalau pengen lebih jelasnya, silakan bisa berkunjung di Museum Hos Cokro Aminoto yang ada di Jalan Penele, Gang 7. Sebelah sini, ini adalah baju yang pernah digunakan sama Cokro Aminoto, Pak Cokro Aminotonya ini ya, baju beliau. Pas waktu digunakan membicarakan kongres di mana beliau memakai baju batik, bawahan batik, pakai surjan, pakai belangkon, pasti keren. Yuk kita kenalkan di mana di sini masih ada tempat yang digunakan beliau untuk beristirahat. Penjelajah Rara, sekarang kita berada di kamar beliau, di mana Pak Cokro dulu beristirahat, menghabiskan waktunya di sini pada waktu beliau sakit. Ini saya lihat mulai dari awal sampai dia sakit, ini posisi dan bentuknya ini masih asli. Pas waktu dia sakit-sakitan, ini masih asli sampai sekarang dijaga dan dirawat seperti seperti zaman dulu. Ngapunten, ini saya kenalkan beliau. Ternyata beliau ini adalah sosok istri dari Pak Cokro Aminoto, di mana dia meninggal pada tahun 1921. Berarti sebelum Pak Cokro, berarti beliau dulu yang meninggal ya. Lah, ini
Ini adalah foto Pak Soekarno sama Siti Utari. Ini adalah ini adalah foto dari anak beliau, di mana kedua ini Bapak Anwar dan Bapak Arsono adalah putra dari Bapak Haji Umar Said Cokro Aminoto. Kalau pengen tahu tempatnya beliau dulu ngekos, ada di atas. Yuk kita cari. Selamat siang. Boleh kita wawancara sebentar? Boleh, Kak. Iya. Bisa perkenalkan? Ya, perkenalkan saya Alifia dari Universitas Politeknik Kesehatan Surabaya. Mbaknya? Perkenalkan saya juga Diva Emertavilla, sama seperti Mbak Alifia, dari Universitas Politeknik Kesehatan Surabaya. Mbaknya tahu museum ini dari siapa, atau dari internet, atau dari siapa? Dari internet. Untuk pengen kesini itu pengen tahu apa yang ada di sini, atau pengen mengenal lagi tentang sejarah, atau gimana, Mbak? Pengen tahu dan juga ingin mengenal sejarah, supaya sejarah di Surabaya itu tetap dilestarikan gitu. Jadi tidak hanya anak muda yang paham tentang akademik saja, tapi tetap ingat dengan sejarahnya. Iya, betul. Kalau menurut Mbak, setelah tahu bagaimana tadi sudah berkeliling ya kan, menurut Mbak tempat ini harus bagaimana, dan untuk saran-sarannya aja lah, misalnya harus bagaimana dan harus kedepannya seperti apa menurut Mbak? Menurut saran saya, tempat ini sebenarnya ini sudah cukup sangat bagus. Lihat dulu ke belakang, dari tahun 1900 tempat ini sudah ada, dan sampai sekarang masih berdiri kokoh. Masih kokoh dan utuh, itu sangat-sangat bagus. Jadi caranya apa ya? Mungkin lebih dilestarikan lagi dan lebih dijaga juga. Untuk menarik kita kaum muda supaya tertarik seperti itu. Oh gitu. Tadi setelah berkeliling di sini, Mbak berdua mendapatkan pelajaran atau mendapatkan pengetahuan tentang apa dan bagaimana? Untuk pelajaran, sepengetahuan Mbaknya aja. Ya, untuk pelajaran di sini sangat banyak sekali, terutama dari lahirnya Bapak Cokro sampai juga wafatnya juga istri-istri beliau, juga tempat-tempat istirahatnya beliau, juga ada Pak Soekarno juga, dan segenap jajaran ini juga PSI. Ya. Jadi menurut jenengan tadi di sini sangat-sangat istimewa ya, dimana dulu Pak Soekarno pernah tinggal, berarti kita termasuk beruntung ya, beruntung ya tinggal di Surabaya. Punya pesan-pesan lagi untuk kita, untuk sahabat Jelajah Rara, di mana kita nanti kalau semisalnya saya upload di YouTube kita, boleh? Ya, boleh.
Silakan kalau pesan-pesan untuk teman-teman kita. Pesan-pesan buat teman-teman semuanya, Sahabat jelajah Rara. sahabat Jelajah Rara. Oh, ya, sahabat jelajah Rara. Iya, Untuk pesan-pesannya, kalian apalagi para muda dan mudi, jangan hanya tertarik pada seperti shopping atau apalah, tapi kalian harus tetap ingat sejarah bagaimana Indonesia ini bisa merdeka, bagaimana Pak Cokro Aminoto semangatnya dan juga kegigihannya untuk membangun masyarakat Indonesia. Untuk Mbaknya? Kalau saya sih untuk kalian para jelajah Rara, Sahabat jelajah Rara. sahabat jelajah Rara, kalian wajib datang ke sini sih. Soalnya emang benar-benar masih banyak sejarah yang perlu kalian tahu di sini. Sangat banyak pengalaman yang kalian ambil juga sangat banyak tentang sejarahnya Bapak Cokro dan sahabat-sahabatnya. Itu saja, Kak. Kalau gitu terima kasih untuk waktunya dan oke sahabat jelajah Rara, sekarang kita bersama Kak Haris di mana beliau yang ada di museum mulai dari pagi sampai tutup. Monggo Kak Haris, saya mau ingin bertanya di sini sejarahnya sama tempat apa, terus digunakan sebagai apa? Monggo bisa dijelaskan kepada teman-teman sahabat jelajah Rara. Oke, halo teman-teman. Salam kenal sebelumnya. Jadi saya mau menceritakan sedikit tentang rumah ini yang adalah rumahnya Pak Cokro Aminoto. Beliau adalah seorang guru besar, pemimpin Sarekat Islam. Dulunya tinggal di sini, membesarkan organisasinya di rumah ini sampai menjadi organisasi terbesar juga di sini. Jadi makanya banyak kejadian sejarah tercipta di rumah ini. Seperti murid-muridnya yang tinggal di sini akhirnya menjadi tokoh-tokoh pendiri bangsa seperti Pak Soekarno, Kartosuwiryo dan Sumaun. Maka dari itu rumah ini dijadikan museum tahun 2016 dan diresmikan tahun 2017 agar masyarakat Surabaya bisa tahu adanya tokoh penting yang pernah tinggal di kotanya, hingga bisa mengedukasi, menginspirasi buat warga Surabaya dan sekitarnya. Museum ini terletak di mana, Kak? Nah, museum ini berada di Peneleh, Jalan Peneleh Gang 7, nomor 29 dan 31. Jadi kalau mau ke sini dari Tugu Pahlawan itu lurus saja, ketemu jembatan Bungkuk itu tadi. Oh iya, nah, iya. Itu yang dekat vihara itu tadi ya? Betul, iya. patokannya di situ. Nah, di sini kalian bisa melihat atau mengetahui sejarah Pak Cokro dari lahirnya di mana, terus latar belakang beliau itu apa, kenapa kok meninggalkan semua atributnya hingga menjadi rakyat biasa lagi, terus kenapa beliau memperjuangkan hak-hak rakyat kecil, itu bisa dibaca atau dilihat di sini. Untuk jam kunjungnya sama harinya? Jam kunjungnya itu jam 8 pagi sampai jam 3 sore, ya. Hari Selasa sampai Minggu. Oh, sampai Minggu. Jadi sampai Senin libur. Senin sama. Iya. Oh, Senin aja yang libur. Senin libur. Iya. Oke, sahabat jelajah Rara, misalnya sahabat jelajah Rara pengen langsung datang ke sini, bisa menemui langsung Kak Haris. Iya. Oke, Kak Haris, terima kasih untuk waktunya yang sudah menjelaskan sedikit tentang sejarah yang ada di Surabaya, yang ada khususnya yang ada di Peneleh Gang 7 ini, di kediaman Bapak Haji Umar Said Cokro Aminoto. Oke, sahabat jelajah Rara, kita kembali ke channel berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.